Oke, selamat datang pada mata kuliah PBN, Principle of Basic Nursing. Pada week kelima, hari ini kita akan bahas lagi mengenai hygiene. Membahas mengenai kebersihan diri bukanlah suatu hal yang baru ya, dan penting untuk dilakukan oleh masing-masing pribadi, baik yang sehat maupun yang sakit, anak-anak, orang dewasa maupun lansia. Nah, kebersihan diri ini mempengaruhi kenyamanan, keamanan, kesejahteraan pasien. Ketika orang sakit, mereka seringkali membutuhkan bantuan untuk perawatan diri mereka. Ada berbagai banyak faktor yang akan kita pelajari hari ini, ya. Jadi saya harap kalian pay attention dengan baik sehingga hasilnya juga akan baik. Nah, tujuan pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi personal hygiene, menerapkan pengkajian komprehensif terhadap kebutuhan hygiene klien. Yang berikutnya adalah mendiskusikan kondisi yang berhubungan atau yang beresiko menimbulkan gangguan integritas kulit dan mukosa. Yang berikutnya adalah mendiskusikan pendekatan yang digunakan untuk mempertahankan kenyamanan klien selama perawatan hygiene. Yang berikutnya adalah mengetahui pedoman kesehatan saat melakukan kebersihan kulit, perineum, kaki, kuku, mulut, mata, telinga, dan juga hidung. Nah, di dalam pembelajaran kali ini ada beberapa soal kuis yang akan kalian kerjakan, dan harapan saya benar-benar kalian kerjakan dengan baik, dan kita akan lihat hasilnya di bagian akhir video pembelajaran. Oke, yang berikutnya adalah mengenai personal hygiene. Ya, personal hygiene ini apa? Personal hygiene merupakan kebersihan dan kesehatan seseorang yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyakit baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain secara fisik maupun psikologis. Dan ini sebenarnya tindakan perorangan untuk mencegah terjadinya penyakit yang sebenarnya berdampak juga buat orang lain. Nah, ada banyak faktor yang mempengaruhi personal hygiene. Yang pertama adalah citra tubuh. Nah, citra tubuh ini apa? Citra tubuh ini merupakan cara pandang seseorang terhadap bentuk tubuhnya. Ya, cara pandang seseorang terhadap bentuk tubuhnya ternyata masing-masing orang itu berbeda-beda ya. Dan ini sangat mempengaruhi dalam praktek hygiene seseorang. Ketika seseorang tampak berantakan, ya, tidak rapi, tidak peduli dengan hygiene dirinya sendiri, maka dibutuhkan edukasi yang lebih dalam lagi untuk memenuhi kebutuhan personal hygiene-nya sehingga bisa tercukupi karena masing-masing orang memandang dirinya itu beda-beda. Ada yang menganggap dirinya memang sudah tidak rapi dan tidak peduli dengan hygiene yang ada pada dirinya gitu ya. Yang berikutnya adalah praktik sosial. Nah, kenapa praktik sosial mempengaruhi hygiene seseorang? Karena kita lihat lagi praktik sosial ketika kita bicara mengenai praktik sosial tidak lepas dengan namanya hubungan interaksi dengan orang lain ya. Karena manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan kelompok sosial. Nah, kondisi ini memungkinkan seseorang untuk berhubungan ya, berinteraksi, bersosialisasi dengan satu dengan yang lainnya. Nah, personal hygiene dan kebersihan diri tentunya mempengaruhi saat praktik sosial, saat berinteraksi dengan orang lain. Ya, selama praktik sosial tentunya ketika dia melakukan praktik sosial dengan orang lain, ya tentunya hygiene-nya mempengaruhi ya waktu mandi, frekuensi mandi, jenis hygiene, misalkan perawatan mulut juga itu mempengaruhi terhadap interaksi dengan orang lain atau dengan kelompok sebayanya. Yang berikutnya adalah status sosial ekonomi ya. Kenapa status sosial ekonomi mempengaruhi personal hygiene seseorang? Karena status ekonomi ini mempengaruhi jenis dan tingkat praktek hygiene personal seseorang. Semakin rendah sosial ekonomi seseorang, ya semakin rendah juga hygiene seseorang, hygiene orang tersebut. Biasanya semakin rendah ekonomi yang dia dapatkan, ya semakin rendah juga uh, hygiene yang dia peroleh, berhubungan dengan pembelian alat-alat yang menunjang kebutuhan hygiene-nya dia. Yang berikutnya adalah kepercayaan dan motivasi kesehatan. Ini berhubungan dengan, kalau misalnya kepercayaan dan motivasi berhubungan erat dengan namanya pengetahuan tentang hygiene. Pengetahuan tentang hygiene akan mempengaruhi pelaksanaannya dalam melaksanakan hygiene itu sendiri. Ada beberapa orang yang tidak memiliki motivasi ya, motivasi atau kemampuan yang cukup, kepercayaan diri yang baik dalam melakukan personal hygiene. Dia merasa bahwa dengan hygiene yang sekarang sudah lebih dari cukup, tapi menurut yang seharusnya ya harus ditingkatkan gitu. Yang berikutnya adalah pilihan pribadi ya. Setiap orang memiliki keinginan ya, memiliki keinginan
atau pilihan tersendiri dalam melakukan praktik personal hygiene. Misalkan dalam memilih produknya, sabun, sampo, deodoran, pasta gigi, masing-masing orang mempunyai pilihan yang berbeda-beda. Ya, dan hasil akhirnya juga mempengaruhi personal hygiene-nya. Yang berikutnya adalah budaya atau kepercayaan ya. Ada beberapa budaya yang menganggap bahwa mandi itu setelah ibu melahirkan itu nggak perlu mandi ya selama 40 hari ya. Ada budaya juga yang mengatakan demikian. Tapi sebenarnya itu berdampak juga terhadap kesehatan fisiknya dia ya. Jadi ketika kita berbicara tentang budaya, kita tidak bisa namanya etnosentrik. Artinya menganggap budaya kita paling benar dan budaya orang lain paling salah, tidak. Tapi bagaimana kita bisa melakukan pendekatan yang benar sehingga kita bisa mengubah budaya ya, mengubah budaya atau melaksanakan budaya sesuai dengan prinsip hygiene yang benar dan hasilnya bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tersebut. Yang terakhir adalah kondisi fisik ya. Kondisi fisik ini berpengaruh terhadap personal hygiene seseorang karena kondisi pada saat sakit, terutama sakit keras, tentunya membutuhkan perawatan atau membutuhkan bantuan untuk melaksanakan personal hygiene. Ya, orang lagi sakit, ya dia tidak bisa melaksanakan personal hygiene secara mandiri, sehingga membutuhkan bantuan tenaga kesehatan, keluarga untuk merawat dan memenuhi personal hygiene-nya dia. Jadinya bisa mempengaruhi ketika kondisi seseorang sakit apa tidak. Oke, kita akan lihat macam-macam personal hygiene. Ada kesehatan rambut, kulit, kuku, telinga dan hidung, mata, gigi, dan juga mulut. Nah, dalam melakukan personal hygiene, pengkajian yang komprehensif atau menyeluruh dan sistematis dan logis akan mengarahkan kita untuk mendukung dan mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh pasien. Jadi, pengkajian rambut, kulit, kuku, telinga dan hidung, mata, gigi dan mulut harus benar-benar kita lakukan pengkajian secara menyeluruh dan komprehensif sehingga kita bisa dapat masalah nih, kira-kira masalahnya di bagian mana, personal hygiene yang mana gitu. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai rongga mulut ya. Jadi kebersihan rongga mulut. Nah, rongga mulut ini secara anatomis dilapisi dengan selaput lendir. Nah, mukosa mulut ini normalnya itu berwarna merah muda, lembut, ya halus dan tanpa lesi. Jadi kalau misalnya tanpa lesi, ya kita bisa kaji lebih dalam ini lesinya kenapa nih? Karena masalah kesehatan lainnya atau karena personal hygiene yang kurang. Yang berikutnya adalah obat-obatan atau pernapasan mulut yang mengganggu sekresi saliva ya. Jadi obat-obatan juga bisa berpengaruh terhadap kebersihan rongga mulut. Yang berikutnya lihat lagi ada serostomia apa tidak, mulutnya kering apa tidak. Karena itu bisa berdampak lebih besar terhadap timbulnya berbagai macam masalah penyakit lainnya. Ada gingivitis atau tidak ya. Gingivitisnya adalah radang pada gusi. Ya, misalkan radang pada gusi kan juga berpengaruh terhadap kebersihan rongga mulut. Ya, kalau misalnya ada radang di gusi kemungkinan besar ya bisa saja karena personal hygiene yang tidak bagus sehingga menyebabkan gingivitis atau gingivitis yang membuat personal hygiene-nya tidak maksimal gitu ya. Jadi lihat lagi ada kerusakan gigi seperti karies gigi apa tidak. Jadi dikaji dulu karena pengkajian yang tepat dapat memberikan intervensi yang tepat juga buat pasien. Itu kebersihan yang pertama ya. Yang berikut di dalam video pembelajaran hari ini ada beberapa soal kuis yang harus kalian kerjakan selama video pembelajaran ya untuk melatih kalian bagaimana memahami materi selama pembelajaran hari ini. Ya, adalah kebersihan rambut. Nah, kita lihat lagi rambut secara fisiologis ya. Pertumbuhannya seperti gimana, distribusinya dan polanya seperti bagaimana ya. Jadi perubahan hormon, nutrisi, stres juga berpengaruh terhadap karakteristik dari rambut tersebut ya. Jadi kalau misalkan masalah yang nutrisi ya semakin tidak bagus nutrisinya ya dapat mempengaruhi kesehatan rambut seseorang ya. Ya, pada rambut yang kekurangan hormon dan nutrisi ya, folikel rambut juga bisa menyebabkan perubahan warna dan kondisi rambut ya. Namun kekurangan hormon dan nutrisi pada folikel rambut ini juga bisa menyebabkan perubahan warna pada rambut ya, perubahan kondisi pada rambut. Yang berikutnya adalah kesehatan kulit ya. Kita lihat lagi anatomi fisiologi dari kulit. Kulit terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan epidermis,
dermis, dan juga lapisan subkutan. Nah, untuk kulit sendiri, fungsinya ada berbagai macam ya. Yang pertama sebagai pelindung, ya, sebagai sekresi dan ekskresi dari metabolisme tubuh, sebagai pengaturan suhu tubuh, dan sebagai sensasi. Nah, untuk lapisan primer sendiri, ya lapisan epidermis ini berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya. Jaringan di bawahnya yaitu jaringan dermis. Nah, pada jaringan dermis ini mengandung banyak kumpulan kolagen, ya serabut saraf, pembuluh darah, kelenjar keringat, ya. Yang berikutnya adalah jaringan subkutan atau jaringan di bawahnya, jaringan di bawah kulit. Nah, ini banyak mengandung saraf juga, ya. Lebih banyak mengandung sel lemak, ya. Jadi sel lemak ini paling banyak berada di bagian jaringan subkutan, gitu ya. Jadi ini kita penting belajar anatomi fisiologi juga sehingga pengkajian yang kita lakukan tepat buat pasien. Kira-kira masalahnya di mana nih? Masalahnya di epidermis, dermis, atau subkutan. Karena intervensinya akan berbeda.